Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada para partisipan yang telah meluangkan waktunya sedikit untuk menghadiri Zoom meeting kali ini. Lanjut saja, hari ini kita akan membahas manajemen waktu, di mana topiknya terdiri dari definisi, pengelolaan, manfaat, serta dampak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Ridho Ashar sebagai penyaji pertama, lalu Wadana Aulia sebagai penyaji kedua, dan dengan saya Sukramna sebagai moderator. Lanjut saja ke materi pertama yaitu tentang definisi yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ridho Ashar. Baik, saya akan membahas tentang definisi dan sifat-sifat waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Sifat-sifat atau karakteristik waktu. Yang pertama, tidak disengaja. Berjalannya waktu adalah ketidaksengajaan. Dua, tidak dapat diubah. Waktu terjadi sebagai urutan kejadian yang tidak dapat diubah, sehingga kejadian yang sudah terjadi di masa lampau tidak dapat diubah. Tiga, sesuatu yang dibutuhkan. Waktu adalah sesuatu hal yang menjadi persyaratan agar segala sesuatu terjadi, sehingga tidak ada yang terjadi tanpa perkembangan waktu. Empat, dapat dihitung. Waktu dapat diukur dengan satuan yang disebut detik. Lima, mutlak. Waktu yang mutlak adalah gagasan bahwa waktu konstan di seluruh alam semesta untuk semua pengamat. Definisi manajemen waktu. Menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Menurut Forsyth, manajemen waktu adalah sebuah cara untuk membuat waktu terkenali sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas. Menurut Orr, manajemen waktu adalah pemanfaatan waktu untuk melakukan hal-hal yang dianggap penting dan sudah tercatat di tabel kerja. Menurut Frederick Winslow Taylor, manajemen waktu adalah proses pencapaian tujuan utama kehidupan sebagai hasil dari menyampingkan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan banyak waktu. Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu adalah suatu kemampuan untuk merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ridho. Selanjutnya untuk pengelolaan waktu akan disampaikan langsung oleh Wadana Aulia. Baik, kita masuk ke materi pengelolaan manajemen waktu. Pengelolaan manajemen waktu yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Hal ini dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan. Lalu yang kedua yaitu menyusun prioritas. Menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Lalu yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Fungsi pembuatan jadwal adalah menghindari dari bentrokan kegiatan, menghindari kelupaan, dan mengurangi ketergesaan dalam melaksanakan kegiatan. Lalu, bersikap asertif. Sikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah atau menyakiti perasaan orang lain. Yang selanjutnya yaitu bersikap tegas. Tegas merupakan strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu. Dan yang terakhir yaitu menghindari penundaan. Penundaan dalam pelaksanaan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Menyusun skala prioritas dapat dilakukan dengan cara membagi tugas atau kegiatan yang akan dilakukan ke dalam kategori mendesak, tidak mendesak, dan penting atau tidak penting. Tugas yang penting dan mendesak harus segera dilakukan, seperti tugas kuliah, lalu target-target yang terdekat. Misalkan tugas kuliah untuk besok, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Di mana jika tugas tersebut ditunda, maka akan terlambat, bahkan tidak diterima pengumpulannya.
Lalu tugas yang penting dan tidak mendesak, seperti tugas yang tenggat waktunya lebih lama. Tugas tersebut dapat dilakukan setelah tugas yang penting atau mendesak dilakukan terlebih dahulu. Lalu untuk kegiatan yang tidak penting namun mendesak, seperti diskonan, coba untuk meminta orang lain membantu kita melakukannya jika kita sedang melakukan tugas yang lebih penting. Lalu untuk kegiatan yang tidak penting juga tidak mendesak, seperti bermain game, lalu refreshing dengan teman-teman lain, itu merupakan contoh kegiatan yang bisa dilakukan kapan saja, tetapi tidak mendesak. Kita bisa menundanya dan bahkan meninggalkan kegiatan tersebut jika kita tidak dalam waktu yang luang. Baik, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi terakhir, langsung saja saya bacakan, yaitu manfaat manajemen waktu yang baik. Yang pertama, membuat seseorang menjadi tepat waktu serta disiplin. Jadi jika kita sudah terbiasa menerapkan manajemen waktu yang baik, maka kita akan terbiasa pula untuk tepat waktu dalam mengerjakan suatu tugas atau kegiatan. Lalu membuat seseorang menjadi lebih rapi dan terorganisir. Dengan manajemen waktu yang baik, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pun menjadi lebih teratur, rapi, dan terorganisir. Yang ketiga ada meningkatkan moral dan rasa percaya diri seseorang, di mana dengan terbiasa untuk tepat waktu, disiplin, serta rapi, juga terorganisir akan membuat kita lebih percaya diri dengan apa yang sudah kita kerjakan. Yang terakhir yaitu mengurangi kadar stres dan kecemasan. Melakukan suatu kegiatan dengan tepat waktu dan terorganisir akan mengurangi kecemasan kita, misalnya rasa cemas yang timbul apabila telat mengumpulkan tugas, atau rasa stres yang timbul ketika tenggat pengumpulan tugas sudah kurang dari 1 jam, atau bahkan lebih singkat. Lalu untuk materi terakhir, dampak manajemen waktu yang buruk. Eh, Jika kita mempunyai manajemen waktu yang buruk, kita akan mendapatkan dampak yaitu terbiasa menunaikan pekerjaan. Penundaan suatu pekerjaan akan menyebabkan keterlambatan dalam waktu. Untuk mengatasinya, kita cukup memulai kegiatan tersebut dan menyelesaikannya apa yang sudah kita mulai. Yang kedua, kurang tidur. Manajemen waktu yang buruk akan membuat waktu tidur kita terganggu, seperti kita yang menjadi harus begadang demi menyelesaikan tugas dengan tenggat yang sangat dekat dengan jadwal pengumpulan tugas tersebut. Ketiga, kurangnya berolahraga, di mana ketika manajemen waktu kita berantakan, maka kita akan sulit mendapatkan waktu untuk berolahraga. Bahkan kita pun cenderung makan makanan yang instan, sehingga nutrisi yang kita dapati tidak terpenuhi. Yang terakhir, kurang berenergi. Rasa lelah, letih, pegal-pegal, hingga sakit atau demam yang kita rasakan kemungkinan adalah akibat dari kurangnya waktu tidur, juga kurang berolahraga. Hal tersebut dapat menjadi tanda-tanda bahwa kita kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Baiklah, eh, itu materi terakhir tadi. Adakah dari teman, dari partisipan ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, silakan Dimas Darikman. Bagaimana cara mengatasi tantangan dalam manajemen waktu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab langsung oleh Muhammad Ridho Asar. Kepada rekan saya dipersilakan.
Baiklah, karena Muhammad Ridho sedang berhalangan, langsung saja saya jawab ya. Untuk mengatasi bagaimana tantangan yang sering terjadi dalam manajemen waktu. Beberapa tantangan umum dalam manajemen waktu adalah gangguan, penundaan, kurangnya disiplin, dan mengabaikan waktu istirahat. Untuk mengatasinya, penting untuk mengidentifikasi penyebab masalah, mengatur lingkungan kerja yang minim gangguan, menggunakan teknik penundaan yang efektif, menerapkan disiplin diri, dan menghargai pentingnya waktu istirahat dan pemulihan untuk menjaga produktivitas jangka panjang. Bagaimana dengan Dimas Nurikwan? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, adakah pertanyaan lain dari partisipan lainnya? Baik, jika tidak ada lagi, langsung saja saya mengakhiri Zoom kali ini dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada partisipan yang hadir hari ini. Wabillahi taufik, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.